Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Meskipun unsur uranium alami ditemukan pertama kali pada 1789 oleh kimiawan Jerman Martin Heinrich Klaproth, tapi tak serta-merta struktur dan sifat radioaktivitasnya langsung diketahui. Barulah 60 tahun kemudian unsur uranium pertama kali diisolasi oleh Eugene Melchior Peligot. Hingga tepat pada 1896, fenomena kandungan radioaktivitas akhirnya diketahui oleh fisikawan Prancis Henri Becquerel. Dirinya melakukan penelitian dan akhirnya menemukan bahwa uranium memiliki inti atom atau nuklida yang tidak stabil, berbeda dengan unsur atau material-material umum lainnya yang stabil. Uranium memiliki jumlah proton atau muatan positif dan neutron muatan netral tidak seimbang. Uranium sendiri memiliki jumlah proton dan elektron sebanyak 92. Hal itulah yang membuat inti atom atau nukleus menjadi tidak stabil. Karena tidak stabil, inti atom akan melepaskan atom-atom yang lebih kecil atau subpartikel penyusunnya. Hal inilah yang disebut dengan peluruhan radioaktif. Dalam proses peluruhan radioaktif, nukleus pada unsur radioaktif akan melepaskan partikel-partikel seiring berjalannya waktu. Hal itulah yang disebut dengan radiasi, di mana radiasi menghasilkan energi atau listrik. Pancaran radiasi yang berenergi inilah yang kini dimanfaatkan untuk menghasilkan energi nuklir. Dalam perkembangannya, diketahui setiap unsur radioaktif memancarkan radiasi yang berbeda. Mode pancaran radiasi radioaktif sendiri diketahui terdapat 3 jenis, yaitu radiasi peluruhan alfa, beta, dan gamma. Partikel dalam radiasi alfa membawa muatan positif, partikel beta bermuatan negatif, dan gamma membawa muatan netral. Setiap jenis radiasi memiliki daya dan sifat-sifat yang berbeda pula. Seperti radiasi alfa. Radiasi alfa diketahui memiliki massa yang lebih besar dari 2 jenis radiasi lainnya. Radiasi alfa memancar dengan membawa 2 proton dan 2 neutron yang saling terikat. Hal itulah yang membuat massa radiasi ini lebih besar. Karena memiliki massa yang cukup besar, hal inilah yang membuat radiasi alfa kesulitan berpenetrasi. Karena daya penetrasinya rendah, radiasi alfa diketahui sangat sulit untuk menembus benda-benda. Bahkan radiasi alfa tak bisa menembus sebuah kertas atau pori-pori kulit manusia karena pancaran radiasinya bermassa cukup besar. Diketahui radiasi alfa tak terlalu berbahaya karena tak bisa menembus benda-benda. Dan yang kedua adalah radiasi beta. Radiasi beta melepaskan partikel elektron yang massanya lebih ringan dari partikel yang dilepaskan radiasi alfa. Radiasi beta memiliki penetrasi atau daya tembus yang lebih besar daripada radiasi alfa karena massanya lebih kecil, dapat menembus material-material tipis seperti kertas, juga bagian luar kulit, tapi tak bisa masuk ke dalam kulit jauh lebih dalam. Ya, radiasi beta takkan mampu menembus materi-materi yang lebih padat seperti aluminium, bahkan plastik. Dan yang ketiga adalah radiasi gamma. Radiasi gamma memiliki daya penetrasi yang jauh lebih baik daripada radiasi alfa dan beta. Radiasi gamma dapat menembus kaca, plastik, besi, aluminium, bahkan seluruh bagian tubuh dari manusia. Radiasi gamma diketahui sangat mematikan. Paparan radioaktif radiasi gamma yang menembus tubuh pada manusia dapat menembus hingga tulang, dapat merusak struktur DNA, kecacatan, kemandulan, dan lain-lain. Daya penetrasi yang sangat baik karena bentuk radiasi gamma sangat tipis atau ringan, berbentuk spektrum gelombang elektromagnetik. Tapi diketahui radiasi gamma tak bisa menembus timah atau beton yang super tebal. Material-material yang tak bisa ditembus oleh radiasi gamma biasanya dimanfaatkan untuk tangki pembuangan bahan limbah radioaktif.
Ya, dan demikian adalah informasi dari Profesor Kardus tentang 3 jenis radiasi Profesor Kardus dari wilayah Chernobyl, di mana paparan besar radiasi gamma pernah terlepas.